Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan buat kita pada Minggu Reminiscere hari ini, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Roma 4 ayat 13 hingga ayat 25. Saya akan bacakan, marilah kita dengarkan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, salah satu inti pokok pengajaran Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma adalah manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ini bisa kita baca di Roma 3 ayat 28 sebelum nats khotbah kita hari ini. Lalu Paulus mengambil contoh Abraham. Di ayat 3 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, dibenarkan karena iman, artinya iman Abrahamlah yang diperhitungkan Allah kepadanya untuk menerima segala berkat yang walaupun menurut perhitungan dan pemikiran manusia
adalah mustahil. Dan berdasarkan imannya lah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Berdasarkan imanlah Abraham disebut atau dipanggil sebagai bapa bagi banyak bangsa, atau sering juga disebut bapa orang-orang percaya. Kalau Allah memperhitungkan iman sebagai pembenaran kepada Abraham, hal yang sama juga berlaku bagi kita. Itulah sebabnya dikatakan dalam khotbah ini di ayat 23 dan ayat 24, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Saudara yang terkasih, jadi bukan karena perbuatan baik atau karena usaha sendiri atau juga karena segala kemampuan yang dimiliki seseorang sehingga Allah memperhitungkan semua itu kepadanya. Bukan. Bahkan lebih tegas dikatakan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara, kita ketahui bahwa orang-orang Kristen di Roma yang berlatar belakang keyahudian memahami bahwa keselamatan itu dapat diperoleh melalui hukum Taurat, melalui perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan. Tetapi kalau mau jujur, bukan hanya orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi yang punya pemahaman yang begitu. Orang-orang Kristen yang hidup di zaman kita sekarang pun banyak yang memiliki pemahaman seperti itu. Jujur, banyak pemahaman orang Kristen yang begitu. Tetapi dengan tegas Paulus menolak pemahaman yang demikian. Jadi kalau kita baca seluruhnya surat Roma ini, dengan tegas Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Allah. Namun demikian tidak bisa kita abaikan jika ada orang yang beranggapan bahwa dengan demikian hukum Taurat dan perbuatan baik tidak perlu dan tidak penting. Kalau toh juga kita tidak selamat berdasarkan itu. Atau bisa saja ada pertanyaan, kalau begitu buat apa hukum Taurat diberikan? Atau jangan-jangan inilah alasan sebagian gereja-gereja di Indonesia, secara khusus bahkan dunia, yang tidak lagi memasukkan hukum Taurat di dalam tata ibadahnya. Sebagaimana kita ketahui saudara, tidak banyak lagi gereja-gereja di Indonesia yang membacakan hukum Taurat itu di dalam peribadahan setiap minggu. Dan banyak lagi asumsi-asumsi lain yang timbul akibat pernyataan ini, khususnya tentang keberadaan hukum Taurat. Saudara-saudara terkasih, melalui ini kita melihat bahwa iman memegang peranan penting di dalam kehidupan manusia. Iman itu amat penting. Ibarat perpustakaan yang tanpa buku itu bukanlah perpustakaan. Demikianlah orang Kristiani yang tanpa iman bukanlah orang Kristiani. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman juga merupakan kekuatan yang luar biasa. Yesus pernah mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah yang dikatakan malaikat yang mengunjungi Maria ketika memberitahukan bahwa ia akan melahirkan seorang anak.
tanpa iman tak satu pun yang kita lakukan, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja, akan berkenan kepada Allah. Dengan iman tak ada satu pun yang tidak dapat kita lakukan. Dengan iman tidak ada istilah tidak dapat. Dengan iman semua mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Seperti yang dikatakan dalam syair lagu rohani, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara, itu pula lah yang kita saksikan melalui kehidupan Abraham, sebagaimana kita baca dalam khotbah hari ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Artinya bagi Abraham usia dan kondisi fisik tidak menjadi penghalang untuk berharap dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, janganlah kita menggambarkan orang yang beriman itu sebagai orang yang gagah perkasa seperti singa. Orang beriman itu lemah seperti domba. Jangan pula lah kita menggambarkannya sebagai orang yang teguh tegar seperti pohon beringin. Kalau boleh kita gambarkan orang beriman itu lentur seperti pohon bambu. Jadi orang beriman bukan tanpa celah dan dosa. Orang beriman bukan tanpa sakit penyakit. Orang beriman itu adalah manusia biasa yang sering bergumul dan bertanya tentang hidupnya. Orang beriman itu seperti Abraham yang punya keterbatasan dan kelemahan secara fisik. Saudaraku yang terkasih, orang yang beriman itu adalah orang yang dapat berkata dengan tulus, aku percaya. Tuhan, aku tidak dapat sepenuhnya memahami rancangan-Mu, tetapi aku percaya. Tuhan, aku tidak dapat mengerti sepenuhnya kehendak-Mu, tetapi aku percaya. Tuhan, aku sebenarnya tidak dapat menyelami mengapa Engkau begini atau begitu, tetapi aku percaya. Saudara yang terkasih, ada banyak perkara di dalam hidup kita ini yang tidak bisa kita pahami secara akal. Mata kita terbatas melihat apa yang terjadi. Mungkin yang dilihat oleh mata jasmani kita ini adalah penderitaan dan kesusahan. Yang dilihat mata jasmani kita ini adalah tembok besar yang menghadang perjalanan kita. Yang dilihat mata jasmani kita ini adalah jalan buntu. Tetapi ingat, iman melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Iman melihat jalan keluar. Iman melihat sukacita. Iman melihat kuasa dan kasih Tuhan. Iman melihat berkat. Kalau mata jasmani melihat
berat, tetapi iman melihat berkat. Karena itu Abraham, dan semoga kita juga demikian, ia tidak sekedar mempercayai Tuhan, tetapi mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itulah iman yang sesungguhnya. Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi adakah ia mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan? Dengan imannya kepada Tuhan, itulah yang diperhitungkan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami, supaya membuahkan buah-buah yang baik. Mampukan kami Bapa untuk mengerti kehendak-Mu. Berikan kami iman yang benar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.